gombal itu sebenarnya karena itu tadi ya. Pernah sakit. Oh, iya bener. Mungkin pernah disakitin, akhirnya ya mencoba Aku untuk harus meluapkan kemana. ya mencoba untuk masa laluku ini aku buat konten kayaknya lebih seru deh. Tapi aku buat yang lebih lucu-lucu gitu. Oke, selamat datang di channel Raffi Pace. Oke, kali ini kita akan bersambat lagi, Pace bersambat episode kedua. Nah, kali ini ada yang spesial. Ini idola para wanita. Kita kedatangan tamu ini. Ayo Mas, sini. Tunjang aku. Ya, sidang toh, Bro. Oke. Slack. Oke. Mantap. Ini adalah salah satu barista yang diidolakan para wanita. Sebenarnya bukan diidolakan. Tapi- Banyak teman wanita. Wah. Diluruskan maksudnya. Oke. Nah, perkenalan dulu Mas Anas. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Anas. Biasanya dipanggil Anas juga. Tapi biasanya taunya Anas Bex. Ya, Nah. Instagram ya, nama Iya. Instagram. Terus kelahiran Malang bukan? Ngalam. Oh, oke, Ngalam. Dibalik. Oh iya benar Ya. benar. Ya. Kalau di sana dibalik-balik ya? Balik-balik. Oke. Kelahiran Ngalam, gede di Jogja. Gedenya di Jogja. Oke. Profiling tipis-tipis nih. Mas Anas dulu pertama kali kenal kopi di mana sih? Awalnya itu sebenarnya nggak suka kopi. Awalnya kan nggak suka kopi. Begitu ini tadi itu ya emang semua orang butuh gini ya. Ya, Akhirnya ya butuh doyan cuan kopi. lah ya. Ya, Oke. dengan aku dengan mencoba menikmati kopi yang awalnya nggak suka kopi. Ah, Itu juga sebenarnya susah karena udah kebutuhan dan udah budi hitungannya udah sehari-hari, ya akhirnya mau nggak mau harus diseriusin. oke. Ya. Berarti emang awalnya nggak ada kesukaan tentang kopi gitu. Sebenarnya awalnya nggak ada. Paling cuma kayak gude Ya, gitu. ya awalnya ya sama lah kayak kita deketin cewek gitu. Oh, Awalnya nggak ada rasa. Ya, kalau setiap hari ketemu pasti ada rasa gitu lah, intinya gitu. Nah. Ya, kopi itu ibarat cewek. Oke. Nah, Nah, ngomong-ngomong ini dulu ternyata sebelum jadi barista sempat menerjuni dunia olahraga ya. dulu sempat itu sih renang. Oh, enggak, saya lihat Saluran. ada Instagram tuh ada dulunya pernah sepak bola, pemain bola ya. Ya dulu pernah main bola sih, main bola ya karena bola itu dari kecil emang di Malang dulu main bola terus. Akhirnya pas gede begitu main bola nggak ada duitnya. Oh, oke. Ya, Dulu akhirnya pertama putar kali balik. terus terjun di bola sebelum akhirnya ke barista kan bola dulu nih. Iya. Nah, di bola itu sempat main di klub besar gak? klub besar sih sebenarnya hampir masuk dulu di Klat Sleman. Oke. Cuma karena udah waktu itu bolanya Indonesia juga lagi kena sanksi FIFA, nah akhirnya nggak ada sponsor, nah udah putar balik ke kopi. Oke. Pindah ke Jogja tahun berapa? Pindah ke Jogja 2011 akhir. Oh, berarti udah sekitar 9 tahunan lah ya. Ya, 9 tahun. tahun lah ya. Hampir 1 dekade ya. Ya, hampir 1 dekade. Nah, terus akhirnya terjun di dunia kopi, pertama kali kenal kopi dikenalin sama Sebenarnya sih kenal itu ya karena butuh kerjaan tadi. Hmm. Apapun ya tak lakuin Oke demi lah ya. dapat kerjaan itu. Dan akhirnya ada ya seorang bos besar daerah Demangan itu Oke. akhirnya masuk dan gabung dan Hmm. ya hitungannya serius di sana. Oke. Nah, pindah ke Jogja gara-gara bola itu atau emang ada tujuan di sini buat Sebenarnya di kuliah atau apa? di Jogja itu tujuannya itu kuliah. Kuliah. Ya, tapi akhirnya ahnya hilang. Jadi kuli. Bro. Berarti ahnya nggak jadi. Ahnya nggak hilang jadi ah. Udah hilang ya. Ah, kuliah aja. Oke. Nah, kita lanjut nih. Kita mau ngobrolin tentang
sekarang kan nggak jauh-jauh dari dunia kopi ya. Ya, Sekarang tuh juga lagi pandemi seperti ini. sedih. Sedih ya. Dan ngomong-ngomong kita ada di dua arah. Ya. Dua arah ini buka di saat pandemi berjalan. Tapi ya tetap ya lumayan lah ya. Ya. Gimana awal-awal akhirnya terus dulu kan di suatu kopian di Demangan, Ya. Lagani pertama kali, Ya, terus akhirnya di sini. Ya sebenarnya sih masih tetap ya di Lagani itu masih tetap. Cuma aku seringnya emang konsultan di coffee shop atau bantuin teman-teman Coffee shop yang buka. lain. Ya. Nah, oke. Terus kemarin waktu buka tuh ada rasa ragu nggak untuk buka di saat pandemi ini berjalan? Sebenarnya ada rasa ragu karena ya banyak yang bilang mending tutup aja, mending jangan buka, ditunda aja Mas Anas bukanya karena ini juga lagi pandemi kayak gini. Tapi ya kalau nggak gerak dan nggak buka ya Ya, si owner sini pun juga nggak ada pemasukan, nggak ada pendapatan. Dan akhirnya ya Bismillah aja lah buka. Oke. Berarti ini tuh sebenarnya suatu cabang atau ini emang didirikan baru oleh satu owner yang baru? Di sini sebenarnya sih cabang. Cabang Ya. hitungannya. Awal si owner buat namanya Arah Timur. Oh, Nah, oke. yang kedua akhirnya Dua namanya arah. Dua Arah. Oke. Terus yang ketiga Apa? arah yang salah. Nah, Mas Anas ini juga jago gombal sepertinya. Mm-mm. Nah, ngomong-ngomongin terus kemarin saat buka, Ya. respon teman-teman yang datang saat soft opening itu gimana? Ya sebenarnya pada ragu dan banyak yang takut juga datang gitu loh. Ya termasuk saya sih kemarin. Ya, karena ya rata-rata yang bilang bisa aja ya kalau udah pandemiknya selesai aku main ke sana gitu. Tapi akhirnya juga pada main ke sini kan? Ya, ke sini juga gitu. Karena juga kita nggak tahu ini selesai yang apa. Ya, betul. Kita ya semakin lama ya, Ya, kita nggak tahu namanya selesai Musim yang apa. virus, ha? Musibah kan ya. Ya, Nggak ada yang tahu musibah. gitu. Terus kalau masalah sellingnya Ya, itu gimana? tetap ya kalau Apa pandemi efeknya ini efek ya tetap banget? belum stabil. Belum stabil ya. Belum stabil. Hampir semuanya sih. Hampir semua coffee shop di Lagani di juga. Indonesia. Di Indonesia semua Indonesia. ya. Oke. Kita mainnya Indonesia. Nggak Jogja tok ya. Siap. Oke. Terus menurutmu di pandemi ini tuh gimana? Saat pertama kali pandemi ini datang di Indonesia. Komentar pertama kali. Apakah anjing? Pertama yang Kopi. emang bener-bener kaget aja dan tiba-tiba bener-bener pas lockdown itu bener-bener langsung tutup dan itu enggak cuma 1-2 tempat, itu serentak. Serentak Hampir langsung semua ya? Hampir semua coffee shop dan PSBB, semua tempat PSBB. usaha Ya. itu bener-bener tutup. Oke. Terus lanjut nih, kita lanjut Ya. ke bahasan selanjutnya. Nah kan pandemi itu terus akhirnya kan di Jogja pun sekarang sedang membludak-bludaknya ya. Ya. Lagi panas-panasnya. Apa di setiap coffee shop yang dilihat itu sudah ada penanganan khusus belum sih? Sebenarnya kalau ada coffee shop buka biasanya sih emang di tempat itu ada social distancing. Nah, Apa? sensing ya. Distancing ya. Social Nah, distancing, oke. Social distancing. Ya, oke. Itu emang harus ada jarak-jaraknya ya. Emang Kayak nggak dijarakin, cuma antara disilang-silang kita gitu. dan dia gitu yang ada jarak tapi ya Jaraknya sesama jauh banget. teman juga ada jaraknya. Iya, iya. Ya buat formalitas saja. Ya. Ya emang harus jaga kesehatan, harus jaga kebersihan juga. Sebelum masuk itu emang harus Cuci tangan, ada cuci tangan terus ya? walaupun nggak makan cuci Iya, tangan. cuci tangan pokoknya cuci tangan. Nggak ngopi juga cuma datang doang ya cuci Iya, tangan. pokoknya cuci tangan biar nggak Iya. menyebarkan virus Nah, di iya, situ ya. intinya cuci tangan tadi. Oke. Pokoknya jaga kebersihan, jaga kesehatan. Di situ ngopi ya jarak juga emang harus Dijaga. Terus Dijaga. ada jam malam juga. ada jam malamnya. Oke. Nggak cuma kos-kosan aja ada jam malam. Coffee shop juga ada. Tapi karena jam pandemi. malam di kos-kosan kan kadang dilanggar. Oh iya. Elvi. Ya. Ya, terus habis itu kalau dari baristanya maksudnya mereka kebanyakan pakai kos tangan atau gimana Pak? Sebenarnya emang harus Apa diajukan emang tetap harus pakai masker, harus pakai sarung tangan. Tapi ya karena udah
yakin menjaga kebersihan, ya udahlah, karena juga rame akhirnya ya sebenarnya itu dilanggar. Iya. Ya. Ya tapi kan yang penting kan kebersihan cuci Kebersihan, tangan iya. itu juga udah dilakuin Tangan, kan. Kalau nggak bisa cuci tangan ya nanti saya cuciin. Nanti dibantuin cuci. Nah, ini kan Megang-megang tangan lumayan. nggak boleh Oh, nggak social boleh. distancing. Oh, iya, social Iya. distancing. Physical distancing kita nggak boleh ini kita juga jaga jarak ini sebenarnya 1 meter tapi ngezoom. Nah, kalau ngomongin kita berkembangnya dari pandemik ya. Ya. Sebenarnya kan konten ini adalah konten percintaan. Cinta ini. Dibahas Nah, nih. kita udah selesai ngomongin coffee shop. Nah, Mas Anas ini adalah orang yang sering ngegombalin cewek-cewek. Sering teman-temannya sendiri. Nah, dari sekian banyak teman-temanmu, kok aku tidak pernah melihat pacarmu yang mana ya, Mas ya? Sebenarnya kalau pacar itu ya nantilah mungkin fokus karir dulu. Oke, setuju karir gak? dulu. Oke, setuju. Pacarmu ya di mas. Karir sih maksudnya gitu. Ya, fokus bener. sama YouTube-mu kan. Gitu. Nah, kita fokus dengan karir kita dulu gitu kan. Nah, tapi ada nggak salah satu dari teman-temanmu yang cewek-cewek ini ada nggak sih yang kayak ada rasa atau lagi deket atau pernah deket atau lagi diincer gitu? Nah, ceweknya cantik semua jadi ya ya Iya, sebenarnya lebih enak. Emang bener-bener punya banyak teman. Iya, Walaupun tuh ceweknya cantik nggak cantik, tapi ya semua lawan jenis atau sejenis pun udah itu temen aja Ya, dulu, temen ya, aja dulu. temen dulu. Ya, temen dulu. Enaknya gimana nih? Ya enaknya ada temen, nah temennya ngenalin temennya. Oh, iya, jadi temennya lagi, merambat ada temennya ya, lagi, merambat nah ya? merambat Oke. gitu loh. Intinya tadi punya banyak teman itu lebih asik. Gitu. Oke, boleh. Nah, sebenarnya pertama kali dulu ngegombal, maksudnya bikin konten gombal-gombalan kayak gitu tuh terinisiatif dari siapa? Inisiatif sendiri atau Gombal itu sebenarnya karena itu tadi ya pernah sakit. oh, iya bener. Mungkin pernah disakitin akhirnya ya mencoba Aku untuk harus meluapkan kemana? ya mencoba untuk masa laluku ini aku buat konten kayaknya lebih seru deh, tapi aku buat yang lebih lucu-lucu gitu. Kita nggak berbagi kesedihan tapi berbagi kebahagiaan. Iya gitu, jadi orang yang lihat tuh ketemu akhirnya mengguyang-guyu, senyum-senyum aja gitu. Lebih seru akhirnya. Nah, Iya, akhirnya dapat teman-teman baru lagi, semakin dekat teman-temannya gitu. Jadi intinya kalau kalian yang mau bangkit mungkin harus disakitin dulu ya. Bener loh. Yo bener. Oh, Ya saiki gini Kiwan. Iki Iya. hasil dari kegalauan. Oh iya, tuh, kan? Bener. Malah berkreasi. Betul. Nah, rasa yang pernah ada, Iya. rasa yang pernah ada itu dulu paling sakit gara-gara diapain? Kayaknya yang terakhir paling sakit deh. Pacaran yang terakhir kayaknya paling sakit deh. Sebenarnya ya kalau sakit itu kalau kita udah benar-benar serius, kita setia. Tapi akhirnya dia menduakan atau kita ditinggalin. Wah, aduh berarti yang terakhir diduakan ya. Sakit parah. Sakit sih. Parah. Ya walaupun sebentar tuh tetap sakit. Yo lah. Tetap sakit. Aduh meh sekuat-kuat opo Ya. jenenge lanang yo nek dilarani atine ya tetep. Kuwi Mas, bener Mas. Podo Mas. Podo. Ya terus itu. Oke. Nah, apakah konten gombal ini karena dirimu juga suka gombal ini pernah kamu tuangkan di suatu karyamu latte art? Sebenarnya kalau di latte art itu nggak ada disangkut pautkan sama gombalnya, karena ya emang latte art itu atau teknik barista itu ya emang skill gitu loh. Skill. Jadi ya aku juga banyak yang nanya skillku itu dari mana, ya dari belajar sendiri, otodidak, dan selalu belajar terus, tapi tetap ada sampingan buat humorisnya gitu. Oke. Jadi nggak cuma serius saja kan. Kita Kadang pernah kalau- mengalami serius Tapi tapi dikecewakan. dibercandain. Nah, dibercandain. Mending kita serius di bidang kopi,
ada bercandanya juga di bidang Yes. kebab gitu Betul tadi. sekali. Nah, Nah, apa kan tadi ngomong merasa sakit, ya. terus akhirnya menuangkan ke beberapa konten, salah satunya Gombalan. Apakah di latte art itu bisa menuangkan isi hati kita di situ? Sebenarnya Seperti bisa. seni-seni yang lain. Oh, kalau seninya bisa gitu. Tinggal kita buat love aja. Kita Tapi retakin aja, nah kita kasih ke customer cewek yang cantik yang belum kita pernah kenal itu. Oke. Tuh, Mas kok retak? Ya, karena pernah disakitin dulu. Nah, itu walaupun basa-basi dikit Iya, itu iya. customernya pasti bakalan bisa ada tertariknya sama aku mungkin atau kenalan. Nah, akhirnya temenan. Akhirnya temenan. Tiap hari ketemu. Ya, kan? aduh, terus deket. Ya itu salah. Ya beda lah. Oh, beda, Maksudnya beda. gini ya. Gitu. Ya gitu ya. Oke. Nah, terus kan akhirnya dari dunia kopi terus sering ngonten gombal. Gombalan itu tadi kan kita udah tahu nih latar belakangnya gara-gara pernah disakitin. Iya. Nah, dulu punya mantan berapa? Mantan cuma 2. Mantan cuma 2. Cuma 2. Cuma setia. disakitin semua. Disakitin semua. Bahasnya sakit ya. Wah. Senja mana ya, senja. Saya ketutup awan. Oh bro. iya, gitu tuh Mama. Nah, berarti yang paling sakit yang pertama apa yang kedua? Pertama dan kedua itu sebuah pelajaran sih. Yang ya, pertama ya. belajar untuk yang kedua untuk belajar yang Nah, sekarang. belajar terus. Pokoknya ya jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Ya, Gitu, intinya. kita lakukan sakit hati itu dengan bijak. Oke, masuk. Ya, Wah, masuk. Itu kata-katanya kemarin sih. Tapi setuju sih kayak kita tuh disakitin tapi kita berani untuk belajar lagi, Nah, itu dia. untuk move on, Ya. untuk melakukan hal yang baru, membuka lembaran baru. Betul. Jangan terlalu terbawa dengan masa lalu yang emang ada, Iya. ya kan. Nah, kalau dari Ya orang nangis, Mas. Yang ini kan kontennya fun kan. Iya, Walaupun fun. ke- Kita harus walaupun- berbagi walaupun kebahagiaan ke membahas mereka. masa lalu tapi tetap Betul, fun. kita tetap fun. Kita membagi kebahagiaan ke mereka. Orang nangis rasa. Loss, pokoknya Nangisnya loss. nanti di belakang. Enggak ketahuan. Nah, akhirnya ya semua ini sudah berlalu, masa lalu yang sudah berlalu. Takutnya kalau kita membahas cinta terus kayaknya pusing gitu. Ya, benar Nah, sih. kita Nggak ada balik habisnya, ke- nggak ada habisnya. nggak ada habisnya Nggak ya ada tentang habisnya. cinta ya. Dan cewek-cewek pun nggak ada habisnya. Cantik-cantik semua tuh nggak ada habisnya. Jogja Tapi ya kadang juga. cewek-cewek kan nyalahin kita sebagai cowok. Nah, laki-laki itu cuma adanya salah sama salah sama salah salah. Salah terus Salah terus gitu. Eh, terus kalau bahasin cinta tuh nggak habis-habisnya. Kita mungkin balik ke topik awal yang kita akan bahas. Nah, itu dia. Nah, coffee shop kayak gini menurutmu deh sekarang tuh pebisnis coffee shop tuh enaknya pada ngapain? Ataukah mereka harus mengerjakan suatu sampingan atau tetap gimana caranya saat pandemi tetap hidup dengan kopinannya atau mencari yang lain? Kalau menurut saya ya, begitu pandemi ini ada, harusnya seorang owner atau yang punya usaha pasti dia memutar otaknya supaya dia nggak buka tapi dia ada mungkin jualan online yang emang lagi sekarang tren gitu. Ya Oke. walaupun nggak banyak pendapatannya tapi kan ada sedikit Lumayan penghasilan. lah ya, Ya, penghasilan lumayan. itu juga sangat membantu gitu. Oke. Jadi mungkin memutar otaknya yaitu tadi mungkin ada berkreasi mungkin buat ada Capcay. minuman botol atau mungkin resbol atau mungkin Minuman botolnya apa nih? yang enggak yang gede loh yang Oh, gede. iya. Kalau yang gede itu beda. Oh, iya. Gendul itu namanya. Ya itu tadi mungkin harus bisa memutar otaknya buat jualan online. Kalau Lebih- dirimu ada sampingan apa tetap? ada samping kanan kiri ada. Maksudnya itu Rangkulan. Enggak Oh, beda. usaha gitu ada usaha Ada. sampingan, ya. Enggak, berarti enggak terus melulu di kopi. Iya, Hmm. ada. Di barista sendiri teman-teman yang lain itu emang yang rata-rata kan pada tutup nih. Ya. Mereka terus akhirnya pengangguran dong. Banyak yang nganggur dan akhirnya ya banyak yang nyari tempat lain untuk sementara. Ya sebenarnya sedikit prihatin ya karena emang benar-benar usum virus sih ya ya. kepepet yang ini, Ya. ya kepiye. Ya dan akhirnya ya banyak yang nganggur.
Ya, makanya Tapi ini udah banyak yang buka ya. ya Hari sebagian ini- udah banyak yang buka walaupun dia buka cuma sehari cuma 6 jam tapi kan Ya, ada pendapatan itu udah lumayan. tetap jalan ya. lah ya. Ya. Walaupun ya kadang tombok, kadang ini. Nah, itu dia kadang tombok. Nah. Tapi rata-rata banyak yang tombok atau pendapatan penghasilannya untungnya tetap tapi turun-turun dikit lah. Untuk pendapatan sih hampir semuanya turun, tapi mungkin turunnya itu stabil. Oh, oke. Turunnya stabil gitu, nggak turun banget gitu, ya turun aja tapi stabil segitu aja. Jadi ya udah flat. Iya Gitu flat ya. gitu sih, flat. Oke. Flat gitu. Nah, coffee shop yang emang sekarang masih jalan, masih rame itu kira-kira mana aja, Mas? Yang Jogja sendiri nih. Jogja sendiri ya, yang masih rame itu kalau daerah Seturan itu tetap arah timur dua arah, itu yang bisa sampai malam. Ayo, Gitu. iya. Kalau tempat lain mungkin mungkin ada laju ya mungkin ya, laju bisa. Tapi kalau yang tempat lain mungkin kurang tahu ya. Kalau dirimu di Indonesia coffee shop yang emang dirimu tahu Ya, dan kenal ya. itu yang emang rekomendasi untuk temen-temen itu mana aja sih? Kalau di Indonesia, Rasa kopi, mungkin dari rasa kopi atau oh dari rasa kopi ya, tempatnya? tes kopinya ya. Tes kopinya. Tes kopi mungkin ya itu tadi dari selera sih. Selera ya. Iya, kalau nggak tes ada kopi. yang bisa aku harus bilang tempat ini nih paling enak nih, tempat ini paling enak enggak. Soalnya Kadang kan mungkin aku ada yang suka kopi strong sama kopi iya, nggak mungkin begitu aku strong. yang di sini bilangnya kopi enak, tapi begitu orang lain yang sana bilangnya nggak enak. Oke. Karena selera lidah itu beda-beda. beda-beda. Ya, mungkin lidah kalau Jawa atau lidah Sumatera ya beda. ya beda. Ya. Mungkin itu Tahu tadi. rasa kayak lidah Sumatera? Oh, lidah sapi ya, iya. Tahu, tahu. Lidah Sumatera, lidah sapi Lidah Sumatera. sapi, ya. maksudnya. Itu yang menurutmu dari dirimu tes kopi yang emang enak di Indonesia? Selain Kalau- Starbucks. Starbucks, wah Starbucks itu udah kelasnya udah beda. Kelasnya beda. Gak apa, mereka gak usah dipromotin udah laku kok. Iya udah ada nama dia. Mungkin kalau coffee shop buat tes itu tadi ya. Mungkin menurutku emang rasa lidahnya masing-masing ya. Jadi Kalau dari dirimu? kalau yang dari diriku coffee sendiri shopnya mungkin enak. kalau coffee shopnya enak, mungkin tempatnya lah ya, tempatnya Tempat di Jogja ya, aja lebih. lah, di Jogja, Jogja aja. juga boleh Di deh. Jogja mungkin tempat enak dan tempat paling coffee shop paling tinggi lah hitungannya peringkatnya lah. Mungkin kalau menurutku itu ada satu daerah Palagan ya Epic itu. Oh iya Itu iya. tempatnya iya, udah paling emang istimewa di Jogja. Instagramable ya kalau orang-orang bilang ya. Instagramable dan di sana juga termasuk golongan menengah ke atas yang pada ke sana. Berarti emang orang-orang bermobil. Ya bermobil pun bisa dibilang enak. Aku ngerasain di sana kopinya juga enak. Enak ya. Ada harga, Cozy, tempatnya juga ada cozy. rasa gitu. Oh. Ya. Harganya Harganya ya itu tadi harganya agak di atas ya, ya. tapi ada 25 ke atas lah ya ada Oke. kualitasnya. Kualitasnya terjamin lah ya kalau di Terjamin sana ya. ya. Gitu. Tapi juga belum tentu misalkan Mas Pace kesana Yang terus sana bilang aku enak nggak juga suka mungkin beberapa- bisa dibilang enak tempatnya tapi rasanya juga enggak ya itu tadi Oke. tes lidahnya Tes kita lidahnya ya. beda-beda ya. Tapi kalau ngomongin kopi kan mereka lebih baik tuh kopi tuh emang fokus hanya kopi aja Ya. atau ada pastry-nya juga. Ya tetap harus ada sampingannya sih ada mungkin ada pastry-nya atau ada Makanan ya beratnya, cemilan makanan main course dan beratnya lain-lain gitu ya. ya. Karena itu ya ibarat kita kopi tanpa pasangan kita nggak bisa apa-apa. Gokil. Emang Enggak, selalu maksudnya gitu. selalu ada celah itu untuk gombal. Maksudnya itu ya Iya, ibarat iya. kita minum kopi tanpa gorengan itu kan sepasang gitu. Iya, itu harus pokoknya harus ada lah Nah, minyak sama gitu. kopi itu harus ada. Ya gitu loh maksudnya. Oke. Kalau dilihat-lihat dari pertama kali saya masuk di sebuah kopi ya, saya mengenal kopi dulu tuh waton kopi tak tuku. Asal-asalan aja ya. Asal-asalan. Ya. Tapi akhirnya kelamaan akhirnya kerasa beda. Sebenarnya nih ya, kopi itu digolongkan dari beberapa beberapa jenis sih. Kopinya sendiri. Sebenarnya kalau jenisnya itu banyak, tapi ada dua macam yang bisa orang bedain lebih mudahnya. Ada yang arabica sama ada yang robusta. Oke. Kalau dia suka yang pahit banget, mungkin dia bisa nyobain robusta. Kalau dia suka yang asam atau yang fruity atau rasa-rasa yang unik, mungkin dia bisa nyobain yang arabica. Kalau rasa yang pernah ada?
Itu masa lalu. Oke. Kalau dirimu lebih ke yang mana? Kalau aku sih dua-duanya suka semua ya. Wis suwe ning kopi ya rasu neng Rasa nang lur-lurune wagu. Nah, kalau dari menunya misal kayak kopi susu apa mungkin yang ada varian yang unik yang pernah kamu temukan? Kalau varian sih sebenarnya semua orang bisa mengulik kopi susu karena kopi susu itu emang dasarnya benar-benar kopi sama susu tinggal udah kita enak lah tambahkan ya. aja. Gulanya mau pakai apa gitu. Iya gitu. Misalkan kita suka gula aren kita tambahin gula aren. Tapi kalau ada yang suka pakai sirup ram, kasih sirup ram jadi kopi susu ram gitu kan ya tergantung tadi itu lidahnya masing-masing. Lidahnya orang masing-masing. Kalau yang emang apa sih namanya cold brew gitu? Cold brew gitu kalau orang yang suka kopi hitam dan hitungannya kopi nggak manis, dia pasti bilangnya enak banget. Oke. Itu berarti emang murni kopi hitam ya. Kopi hitam ya. Berarti model-model kalau ini kayak espresso gitu ya? Enggak sih, jadi lebih light aja gitu ya. Okay. Jadi kopi hitam yang itu ada tes rasanya mungkin lebih fruity gitu lah. Oke. Mungkin terus akhirnya kita lanjut ke selanjutnya ya. Ya. Kita membahas apa selanjutnya? Bahas apa lagi nih? Bahas semua aja nggak apa-apa. Nah, kopi-kopi kan mungkin semua orang kan punya tes yang beda seperti yang Mas Anas bilang. Terus tadi kita juga bahas varian-variannya. Ya. Nah, mungkin untuk saran aja untuk orang-orang yang mau terjun di dunia kopi. Saran yang mau terjun ke dunia kopi. Iya. Mungkin ini sebenarnya harus banyak didengar ini. Oh ini kayak bermanfaat ini. Ya karena orang banyak yang masuk ke dunia kopi mungkin karena dia iseng atau dia benar-benar butuh kerjaan atau mungkin dia putar balik emang pengen benar-benar di kopi. Sebenarnya di kopi itu benar-benar jenjang karirnya itu ada. Jadi nggak selamanya kita di barista atau selamanya kita cuma jadi waiters di coffee shop itu. Bakalan kita itu misalkan kita jadi waiters di coffee shop, kita bisa naik ke barista. Oke. Habis jadi barista mungkin kita bisa naik jadi mungkin head barnya yang ngurusin. Kita bisa tahu semua ya semua barnya itu apa aja gitu. Mungkin juga bisa kita naik lagi, kita ngerosting kopinya atau mungkin kita bisa belajar tentang panen kopinya atau mungkin bisa ada usaha orang tua punya sawah di Temanggung atau mungkin punya sawah kebun kopi maksudnya. Kebun kopi. Hitungannya ada jenjang karirnya. Mungkin juga bisa jadi owner kalau misalkan dia ada gitu kan. Dana gitu kan. Jadi kerja di barista itu atau mungkin masuk di dunia kopi itu jenjang karirnya benar-benar ada lah ya strukturnya. Sebenarnya kalau di struktur juga ada. Kalau gitu. diseriusin bisa buat emang jenjang karir yang kadang bagus. Kan banyak yang nggak puas kok di barista terus sih. Padahal kan harusnya kan ada stepnya kan. Ada stepnya gitu. Dan di barista kan harus paham apa dulu baru jadi head bar. Bener gitu. Betul. Emang kalau pertama kali dulu misal jadi waiters, misal aku jadi waiters ya. Akhirnya itu emang belajar otodidak sendiri atau teman-teman barista yang di barnya itu ada yang ngajarin gitu. Walaupun kita diajarin sedikit ya kita tapi tetap harus berkembang ya. Ya berkembangnya kita main ke tempat-tempat teman-teman di coffee shop yang bisa ngajarin lebih ya, kita belajar sendiri, kita keluar belajar lagi hitungannya kita belajar pasti ada hasilnya gitu. Oke. Apapun hasilnya pokoknya kita harus hargai. Walaupun itu ada sedikit kecewa atau mungkin dibanggakan tetap dihargai. Oke. Ini agak noise. Ini banyak balapan ya di sini ya. Nah, di barista yang terpenting yang harus kita pahami itu apa? Sebenarnya pertama itu attitude. Oke. Ya. Semua kerjaan kayaknya kayak gitu ya. Iya. Attitude emang nomor satu ya. Karena kita selalu bertemu dengan customer, kita selalu ketemu dengan orang yang tidak dikenal atau mungkin orang baru. Kita harus sebisa mungkin attitude kita harus emang harus baik, bagus sama yang harus benar gitu. Dan ya hitungannya orang dia kerja di sana dia cuma bisa
Ya cuma sebatas dia Teman? ngobrol kayak temennya sendiri, kayak Sebatas teman. ya cuma dia agak jutek gitu sebenarnya. Yeah. Itu kurang baik. Biasanya kalau di tempat yang bagus ya emang ada yang diajarin attitude buat Oke, ketemu berarti barista basically atau ada. Kalau iya. dari teknisnya, Teknisnya sebenarnya intinya tadi mau belajar. Mau belajar. Kalau intinya mau belajar pasti bisa gitu aja. Oke. Soalnya buat kopi itu ibarat nyanyi. Semua orang bisa nyanyi, Ya, tapi nggak tapi semuanya bagus. ya. Karena nggak diseriusin. Kalau diseriusin mungkin bisa bagus. Oke. Ya sama kayak kopi. Kopi pun juga gitu. Kalau orang itu pasti semua bisa bikin kopi ya, mau karya nyuntak toh. Nyuntakin itu Tinggal nuang doang gitu loh. Tapi kalau dia seriusin pasti bisa lebih lebih benar, jago, bagus, jago. Berkembang di latte art Nah, dan iya, lain-lain gitu ya. bener. Akhirnya dirimu juga pernah menjadi juri latte art juga ya Ya, di juri. suatu kompetisi jenjang karir yang lumayan Ya. yang sudah dijalani sampai saat ini. Ya, Akhirnya sekarang berarti di sini dan di Lagani menjadi head bar. ya menjadi head bar sih. Oke. Berarti sudah. Nah, kan pernah jadi juri juga Ya. dirimu. Berarti pernah udah jenjang karir yang lumayan Ya, berjalan. alhamdulillah. Akhirnya sekarang di coffee shop dirimu berarti sebagai head bar ya? Ya head bar, tapi tetap emang jiwaku tetap di belakang bar. Oke. Ya, walaupun bisa dibilang manajer tapi tetap pengennya di bar. Karena tetap. biar bisa ketemu orang-orang juga, tetap Juga. masih bisa bikinin minuman buat orang-orang juga. Ya kadang-kadang pekerjaan kita mau diangkat kayak apapun kita selalu ingat yang di bawah. Ya, betul. Kayak kita harus seneng. Ya masih passionnya di situ lah. Passionnya masih di Ya, situ. masih di situ lah. Walaupun kita diangkat pun jadi apapun, Ya, diangkat masih- kadang juga berat sih. Berat Itu beda. saya. Beda ya? Nah, oke, itu tadi saran untuk teman-teman yang emang mau terjun di dunia kopi. Yang jelas attitude kalian ya. Ya. Attitude kalian harus dikuatin, kayak ngomong sama Attitude orang tuh lebih yang santuy. penting intinya mau belajar. Yes. Apapun pekerjaan untuk kalian, yang penting kalian tuh ingin mengetahui apa dibalik dari apa yang kalian seriusin. Ya, betul. Ya, kalian mau belajar, kayak kalian pengen tahu pekerjaan kalian tuh kayak apa, latar belakangnya kayak apa. Nah, saran terakhir di pandemi seperti ini untuk teman-teman, apakah menyarankan untuk nongkrong di sini? Sarannya sih sebenarnya Badai. Sebenarnya saran yang utama buat pandemi ini tetap selalu jaga kebersihan, Oke. jaga kesehatan. Yang penting kalau mau keluar tetap itu tadi, jaga kesehatan, jaga kebersihan aja. Nah, ini sekarang kita kasih saran buat teman-teman yang emang harus berkegiatan di luar ataupun yang pengen kayaknya udah bosan di rumah gitu. Ya, Kasih saran buat mereka dong, buat harus gimana, apakah harus nongkrong di sini? ini mungkin saran ya, yang mau yang pandemik sekarang ya. Iya. Itu mungkin bisa tetap di rumah aja. Tapi kalau ya itu tadi menahan buat keluar. Nah, Iya, iya. intinya jaga kebersihan, jaga kesehatan itu. Kalian mau keluar tapi tetap bersih aja itu sebenarnya aman. Dan Iya, kita aman. masih ada jarak kontak sama teman atau Iya. mungkin cuma tosnya cuma Tosnya gini gini aja. aja, gitu. terus habis itu nanti kalau emang mau ngelakuin sesuatu kita yang cuci penting tangan tetap dulu. jaga kebersihan aja, jaga Oke. kebersihan. Maksudnya ya emang dari pemerintah juga akan menyarankan untuk di rumah aja. Tapi kalau kalian juga yang nggak betah, nom-noman wangun ngono lah. Santai. Ya hitungannya itu tadi, jaga kebersihan, Iya. jaga kesehatan. Kalau kalian mau keluar ya itu intinya dua itu. Gitu. Pokoknya stay safe buat kalian semua yang emang sekarang semua sedang bersedih di seluruh dunia pun, di Indonesia pun juga. Jadi buat kalian yang emang ya mungkin kalau kalian bosen sesekali keluar nggak apa-apa, tapi tetap jaga kebersihan, Betul. pakai masker kalian, Ya. jaga jarak sama temen yang lain, jangan sampai kita berkontak terlalu dekat, Ya, itu. karena yang dekat belum tentu jadian. Aja. Nah ini satu tebak-tebakan boleh ya? Oke, boleh. Ya. Buat closing. Ya buat closing, oke. Bola apa kalau yang dipegang tuh sakit? Nah. Aduh, sakit. Aduh, apa ya? Bola berduri. Wah, salah. Salah. Ya kalau itu emang bener sakit. Emang sakit. Tapi bukan jawabannya. Apa dong? Jawabannya itu bola balik dilarani ya.
Oke. Boleh. Oke, thank you Mas Anas. Oke, siap. Oke, nah ini thank you buat Mas Anas. Emang ini tadi closingnya ditutup dengan tebak-tebakan dan saya mobile dah sih ngerti mikir apa mobile dah sih mobile. Oke, thank you buat teman-teman. Silakan jangan lupa di subscribe dan juga di share buat teman-teman semua. Jangan lupa di like juga. Kalau mau tanya apa-apa bisa di komen. Di DM juga bisa. Ya di DM. Instagramnya apa Mas Anas? Anaspex. Oke, dan juga jangan lupa follow Raffi Pace _. Oke, thank you. Sampai ketemu di Pace Bersambat selanjutnya.